adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube GPIB Peniel DKI Jakarta. Kali ini ditemani oleh Kak Omi dan Kak Dian. Kita mau mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 6 Februari 2022. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh dulu. Selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Kita nyanyi bareng-bareng ya Kak Dian ya. Siap Kak. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat bernyanyi dan mendengarkan cerita dengan penuh kesungguhan hati. Kami mau serahkan jam ibadah ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi senang ku baca Alkitab. 1, 2, 3. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Kak Dia, silahkan. Oke, terima kasih Kak Naomi. Nah adik-adik, wah kita sudah masuk dalam pelayanan firman. Dipersiapkan dulu Alkitabnya. Ya, kalau sudah kita mau berdoa, Kak Dian ajak adik-adik untuk telepon Tuhan Yesus. Masih ingat nomor teleponnya? Oke, kita pencet bersama-sama ya. Berapa? 5, 10. Kita telepon Tuhan Yesus. Jangan lupa matanya ditutup. Halo Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Yuk Kak Dian ajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya yang terambil dari Keluaran. Kak Dian ulang lagi ya. Dibuka Alkitabnya dari Keluaran pasalnya yang ke-19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Keluaran 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Kak Dian akan membacakan di sini, adik-adik baca di rumah ya. Kita baca dari judulnya yang berjudul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang Gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Israel dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi.
Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, adik-adik, di bacaan kita judulnya apa? Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya tentang Musa yang membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Nah, sebelumnya Kak Dia mau kasih tahu nih, kenapa sih Tuhan harus menampakkan diri kepada Musa? Karena Tuhan mau Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah sudah menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan dan perbudakan di Mesir. Ya, Tuhan Allah mau memberikan kepada bangsa Israel masa depan yang baru dan bangsa Israel punya tanah sendiri. Masih ingat cerita tentang Tuhan memberikan bangsa Israel tanah Kanaan? Nah, Kak Dian mau mengulas sedikit cerita tentang perbudakan bangsa Israel di Mesir. Jadi adik-adik, pada saat itu bangsa Israel dibuang ke tanah Mesir untuk menjadi budak atau bekerja dan menderita di Mesir, adik-adik. Nih, kalian punya gambarnya. Nah, orang-orang itu adalah orang-orang Israel dan yang tadi adalah bangsa Mesir. Ya, adik-adik, boleh dilihat lagi gambarnya? Nah, di sini mereka harus bekerja, adik-adik ya. Kalau mereka tidak kerja, mereka tidak dapat makan, mereka tidak boleh minum, mereka juga tidak boleh istirahat. Tapi kalau mereka bekerja, mereka pasti dapat makan dan minum. Betapa menderitanya bangsa Israel pada saat itu. Ya adik-adik, maka Tuhan mengirim Musa untuk membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi, Musa dan kakaknya Harun. Tuhan mengirim Musa dan Harun untuk bertemu dengan pemimpin Mesir, yaitu Firaun, untuk mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tapi nggak segampang itu adik-adik. Hatinya Firaun itu sangat keras, sehingga Tuhan harus membantu Musa dengan memberikan 10 tulah untuk bangsa Mesir. Dan akhirnya setelah bangsa Mesir mendapat 10 tulah, akhirnya karena udahlah capek begini terus, kata Firaunnya, dan akhirnya Firaunnya mengizinkan bangsa Israel keluar. Jadi akhirnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka keluar dan mereka berjalan, tiba-tiba Firaun berubah pikiran adik-adik. Jangan biarkan bangsa Israel keluar, bawa mereka kembali. Akhirnya dikejar adik-adik. Ya, dikejar sama bangsa Mesir, bangsa Israelnya, dan bangsa Israelnya bingung. Wah, gimana nih? Di depan kita ada laut, namanya Laut Teberau. Wah, di depan kita ada laut nih. Sedangkan di belakang kita ada bangsa Mesir yang mengejar kita. Gimana ini Bapak Musa? Tolong. Akhirnya dengan mujizat yang daripada Tuhan, tongkat yang Musa pakai itu akhirnya Musa mengetok dan akhirnya lautnya terbelah dua. Nah, seperti gambar ini. Dan akhirnya bangsa Israelnya bisa melewati Laut Teberau di tengah-tengah itu bersama
Musa. Setelah mereka semua melewatinya dan tidak dapat disusul. Kenapa? Karena ketika bangsa Mesirnya menyusul bangsa Israelnya, Laut Teberaunya yang tadi terbelah dua akhirnya menutup dan bangsa Mesir tenggelam adik-adik. Nah, nggak cuma sampai di sini. Ketika mereka sudah melewati Laut Teberau, Tuhan tetap menjaga mereka dengan memberikan mereka tiang awan, tiang api, dan memberikan mereka seperti makanan seperti roti mana. Begitu sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel, ayah adik-adik. Tuhan memberikan yang terbaik, dan akhirnya ketika bangsa Israelnya sampai di di Gunung Sinai, dan akhirnya bangsa Israelnya berkemah di sana, dan Musa naik ke Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan, yang seperti yang tadi kita baca dalam Keluaran 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Nah, di sana Tuhan juga memberikan Musa 2 loh batu, yaitu 10 hukum Taurat, yang dimana Tuhan mau bangsa Israel hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tuhan mau bangsa Israelnya hidup baik, hidup taat, takut akan Tuhan, dan yang pastinya selalu mengandalkan Tuhan. Nah, poin utama dalam firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus selalu dan selalu adik-adik menolong umatnya, termasuk kita, Kak Dian, adik-adik, mama papa, dan semua orang. Ya, ingat, Tuhan selalu menolong kita kapan saja dan di mana saja. Nah, dan kita diingatkan beberapa hal, gak cuma adik-adik ya, Kak Dian, adik-adik, mama papa juga diingatkan. Pertama, Allah atau Tuhan Yesus yang kita kenal dan yang kita sembah, yaitu Allah yang Maha Kasih. Ya, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama kita. Yang harus adik-adik tahu ya, Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik. Sangat-sangat sayang adik-adik, mama papa, dan semua, termasuk Kak Dian dan kakak-kakak semuanya. Yang kedua, kasih dan berkat Allah dapat dirasakan oleh semua orang yang taat akan firman Tuhan. Ketiga, karya kebaikan Tuhan Yesus yang sudah adik-adik rasakan di dalam kehidupan adik-adik, harus adik-adik nyatakan atau adik-adik teruskan kepada semua orang. Kayak apa sih, Kak? Kayak ketika adik-adik sakit, adik-adik sembuh nggak? Sembuh. Karena apa? Karena kita berdoa, ya kan? Nah, Kak Dian ada gambar selanjutnya, yaitu gambar apa ini? Gambar berdoa. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu berdoa kapan saja dan di mana saja. Kayak apa sih, Kak? Nih, adik-adik yang pastinya kalau bangun tidur kita harus berdoa, mengucap syukur kalau sepanjang malam Tuhan udah memelihara kita, dan meminta penyertaan Tuhan sepanjang hari supaya kita boleh melewati hari yang baru dengan hal yang baik. Kalau makan kita berdoa nggak? Berdoa. Mau pergi kita berdoa nggak? Harus berdoa. Ketika sakit. Nah adik-adik, nggak cuma apa yang kita minta. Ketika kita sedih, ketika kita takut, ketika kita sedang kesusahan, kita juga harus berdoa. Kenapa sih Kak terus berdoa? Karena berdoa adalah cara kita untuk berbicara kepada Tuhan. Anggap aja seperti adik-adik
bercerita kepada mama papa, tapi lewat doa. Tuhan Yesus itu sangat dekat, makanya Tuhan Yesus mau selalu mendengarkan suara adik-adik. Ya, jadi jangan bosan untuk yang namanya berdoa. Nah, selain itu, Kak Dian punya gambar lagi nih adik-adik. Nah, ini adalah gambar keluarga yang suka membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Nih, seperti ini. Ya adik-adik. Oke. Nah, karena itu kalau adik-adik mau membaca firman Tuhan, Alkitab, ya, adik-adik jangan lupa ajak mama papa. Mama papa, yuk kita baca firman Tuhan. Boleh sebelum tidur. Ya. Baca aja 1 ayat. Biar mama papa juga diingatkan oleh adik-adik. Oh iya, mama papa belum berdoa, belum baca firman Tuhan hari ini. Kita harus baca ya. Jadi nggak cuma mama papa yang mengingatkan adik-adik untuk membaca firman Tuhan, tapi adik-adik boleh mengingatkan mama papa untuk membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, selain itu kita juga harus selalu melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan. Jadi nggak cuma dibaca, tapi dilakukan. Misalnya seperti apa? Kita nggak boleh nakal, ya. Kita nggak boleh malas, harus rajin, dengar-dengar mama papa. Karena apa? Karena itu semua yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, yang terutama juga, jangan lupa setiap minggunya adik-adik harus beribadah kepada Tuhan lewat apa? YouTube channel GPB Penil, Pelkat PA ya. Pelkat PA kan selalu hari Minggu kan selalu ada ya ibadahnya. Nah jangan lupa setiap minggu adik-adik harus nonton. Kenapa? Karena kita harus mengucap syukur juga dan membaca firman Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Nah itu semua hal-hal yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mau kita mau menjadi berkat buat orang lain. Dan Tuhan Yesus mau yang terutama Tuhan Yesus adik-adik harus mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Kapan aja dan di mana aja Tuhan Yesus mau adik-adik mengandalkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, siap? Siap. Jangan lupa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Kita panggil Kak Ominya ya. Kak Omi. Halo Kak Dian. Nah, kita akan merespon firman yang baru saja Kak Dian sampaikan dengan lagu Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. 1, 2, 3. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh bersama mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersahati, berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, bahkan tingkat pemerintahan terendah sekalipun Tuhan, kelurahan, RW, RT, kepala desa, Tuhan mau beri mereka hikmat bijaksana yang daripadamu. Sehingga para pemimpin bangsa ini boleh memimpin dengan takut akan Engkau. Dan biarlah setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin bangsa kami, semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah bangsa kami. Bebaskanlah bangsa kami dari
virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Kami percaya jika kami hidup mengandalkan Engkau dan mematuhi prokes, kami juga boleh, negara dan bangsa kami ini boleh hidup sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu dimanapun berada. Mampukan kami sebagai gerejamu untuk kami boleh menjadi saksi dimanapun kami ditempatkan. Biarlah melalui keberadaan gereja-gerejamu nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa teristimewa untuk gereja kami GPIB Peniel. Tuhan berkati KMJ kami Ibu Pendeta Agustina Laheba. Tuhan mau berkati para presbiter yang ada, keenam pelkat, karyawan, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menjaga kami, memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada. Kalau mereka masih bersekolah secara online ataupun sudah tatap muka, kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan akan adik-adik. Biarlah adik-adik ini Tuhan boleh tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Berkati mama, papa, oma, opa, kakak, adik, om, tante, dan seluruh keluarga besar yang kami miliki. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga besar kami dan memelihara kehidupan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh daripada sempurna ini kami mau alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya kita mengungkapkan syukur kita lewat persembahan. Nah, adik-adik, dipersiapkan dulu uang persembahannya. Sambil dipersiapkan, kita akan menyanyi dari lagu apakah? Aku bawa dan berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Yuk, lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Dian berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah memberikan melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan yang telah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yuk. Ada pengumuman Kak? Yuk, Kak Dian dan kami ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyi dari lagu apa? Yesus berpesan dalam malam gelap. 1, 2, 3. Yesus berpesan dalam malam gelap. Kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yuk, Kak Dian ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih kalau Tuhan boleh memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih kalau Tuhan boleh memberkati adik-adik sehingga mereka boleh memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, dan biarlah adik-adik boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka, yaitu mengandalkan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Dan yang pastinya mereka boleh belajar untuk selalu memberikan yang terbaik, menjadi contoh yang terbaik untuk keluarga mereka, teman-teman mereka, dan dimanapun adik-adik berada. Dan biarlah melalui kehidupan adik-adik, nama Tuhan boleh dipuji serta dimuliakan. Dan berkati adik-adik supaya minggu depan adik-adik boleh kembali hadir untuk menyaksikan via YouTube channel Ibadah Pekat PAGPB Penil Jakarta. Dan kami mau serahkan kehidupan kakak-kakak dan adik-adik dan keluarga besar mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah, jangan lupa prokes ya. Dadah.